Mos, kembali lagi di Ternate Mos Sapa-Sapa, edisi Seksi Bank. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang gak kalah seru dari episode sebelumnya, yaitu pembiayaan ultramikro. Tamu kita kali ini juga gak kalah menarik dari yang episode sebelumnya nih. Di sini sudah hadir Ibu Mercy dari PNM Ternate. Selamat sore Ibu Mercy. Sore ya. Gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan baik. Baik, alhamdulillah. Ibu Mercy ini merupakan kepala cabang PNM Ternate ya Bu ya? Iya. Iya. Langsung saja Bu, untuk mengatasi rasa penasaran pemirsa dan audiens kita, pertanyaan yang pertama, sebenarnya PNM itu apa sih Bu? Terus gambaran umumnya gimana? Nah, kalau PNM sendiri Mbak itu singkatannya dari Permodalan Nasional Madani. Nah, PNM sendiri itu adalah anak dari BUMN, tapi kita bergerak di bidang UMKMK, jadi pemberdayaan untuk usaha-usaha mikro. Jadi khususnya memberikan modal atau penyaluran modal ke para pelaku usaha mikro. Oh, jadi emang khusus buat pembiayaan gitu ya Bu ya? Iya. Kalau sekarang kan PNM kerjasama dengan PIP ya Bu ya untuk menyalurkan UMI ini. Nah, produk-produk terkait UMI di PNM itu apa aja Bu? Nah, kalau di PNM sendiri kita tuh punya 3 produk ya. Yang pertama itu MM5. MM itu singkatan dari Mekar Madani. Yang pertama itu MM5, yaitu pembiayaan yang dari 2 juta sampai 5 juta. Terus yang kedua itu MM7, yaitu pembiayaan dari 5,5 juta sampai ke 7 juta. Dan yang terakhir MM10, yaitu pembiayaan yang dari 7,5 juta sampai 10 juta. Tapi itu yang bikin beda di MM5, 7 sama 10 itu, kalau MM5 itu baru yang pengangsurannya seminggu sekali. Nah, kalau udah masuk ke 7 sama 10 itu udah yang 2 minggu sekali gitu Mbak. Jadi memang macam-macam gitu ya Bu ya? Iya, macam-macam tergantung kemampuan debitur kita sendiri. Kalau di kita sih disebutnya nasabah. Oh iya, nasabah ya. Jadi nanti untuk penilaian dia mau masuk kategori yang mana itu apakah dari permohonan debiturnya atau nanti dari PNM menilai kembali? Kalau awalnya itu dia wajib mulai dari MM5, yaitu pembiayaan untuk sekarang itu dimulai dari 3 juta. Jadi kalau misalkan dia udah melalui 3 juta, itu udah lewat dari penilaian PNM juga. Kalau dia di 3 jutanya kan istilahnya uji coba ya Mbak. Kalau dia lulus uji coba 3 jutanya, nah kita lanjutin ke 3,5, 4 dan seterusnya. Kalau untuk mekanisme pelunasannya gimana? Kalau mekanisme pelunasan sih ada 2 cara. Yang pertama itu sesuai dengan tanggal jatuh temponya juga. Jadi nasabahnya mengangsur dari awal sampai lunas. Terus yang kedua itu tergantung nasabahnya, mungkin ada beberapa alasan sih biasanya. Kadang mau pindah daerah, keluar kota, jadi dia langsung melakukan, kalau di kita itu misalnya ludin, pelunasan dini. Jadi langsung dilunasi sebelum tanggal jatuh temponya. Nah, iya. Jadi memang kalau saya dengar-dengar itu ada kelompok gitu ya Bu ya? Iya, dia bentuknya kelompok. Nah, untuk PNM sendiri jadi mitra buat pembiayaan UMI ini sejak kapan Bu? Kalau PNM sendiri Mbak berdiri dari tahun 99. Terhitung tahun 2022 ini udah genap 23 tahun. 23 tahun? Iya, didirikannya oleh, iya lumayan lama, udah lebih tua setahun dari saya. Nah, didirikannya oleh Bapak mantan Presiden B.J. Habibie. Oh, iya. Nah, ini kalau misalkan ada Sobat Termos atau mungkin pelaku usaha mikro yang mau mengajukan pinjaman ke PNM, harus datang kemana sih Bu kalau di sini? Iya, kalau di PNM sendiri kan kita prosesnya dilakukan di lapang ya Mbak. Iya. 90%-nya di lapang. Jadi kalau misalnya ada yang mau jadi nasabah, itu biasanya dapat referensi dulu. Jadi di temannya direferensikan ke PNM. Entah itu dapat nomornya atau ada juga beberapa nasabah yang kadang sampai ke kantor. Tapi biasanya sih kita langsung di prosesnya di lapang aja Mbak. Iya, disosialisasiin sampai pencairan juga di lapang. Oh, jadi untuk kelompok itu apakah harus menunggu satu kelompok penuh begitu atau boleh misalkan satu-satu tiba-tiba bergabung gitu? Iya, bisa tuh satu-satu nasabah yang mau ikut bisa bergabung. Karena kan di aturannya kita minimal nasabahnya itu 10 orang sama maksimal 30. Jadi kalau misalkan dalam satu kompleks atau satu area lah Mbak ya, sudah terkumpul 10 orang,
itu misalnya ada juga 12 orang lainnya. Nah 12 ini entah mau bikin gabung jadi 22 orang ke kelompok sebelumnya atau mau bikin kelompok baru juga, itu nggak apa-apa. Oh, oke. Lumayan menarik juga ya Bu ya. Iya. Jadi emang harus satu wilayah gitu. Iya, ya? yang sekompleks lah kalau bisa. Iya, iya. Supaya Tapi nggak susah pernah kan. nggak Bu kalau misalkan beda wilayah gitu, apakah yang mengharuskan beda wilayah debiturnya nih kayak nggak ada kelompoknya di situ gitu? Nah kalau misalnya beda wilayah sih kebanyakan kita sarankan aja dulu ya, sebisa mungkin cari yang paling dekatan rumahnya deh, karena dalam PNM itu syaratnya ada salah satu maksimal 15 menit jalan kaki. Kalau nantinya udah beda kelurahan kan itu ada apa kemungkinan lebih dari 15 menit kan, kita emang hitungnya jalan kaki, nggak pakai kendaraan apapun. Oh iya, iya, iya. Nah, kalau misalkan ada yang mau mengajukan pinjaman nih, syarat-syaratnya apa aja Bu? Kalau syarat-syarat di kita sih gampang aja Mbak. Yang pertama ya itu dia wajib WNI dong, warga negara Indonesia. Terus yang kedua itu kita kan penyalurannya cuma buat ibu-ibu rumah tangga, jadi juga wajib wanita. Iya, wajib ibu-ibu rumah tangga yang usianya dari minimal 18 tahun sampai maksimal 62 tahun. Terus wajib memiliki KTP setempat, domisilinya setempat gitu loh. Baru juga tidak bersuamikan TNI, Polri, PNS dan sebagainya. Karena kalau yang kayak gitu kan udah dianggap mampu ya, udah nggak prasejahtera lagi. Nah terus juga wajib yang berkasnya lengkap, yaitu punya KTP sama KK. Gitu, cuma itu sih Mbak. Untuk jaminan seperti itu tidak ada ya Bu ya? Iya, kalau di PNM Mekar sendiri, kita kan Mekar ya. Iya. PNM itu ada dua sebenarnya. Yang pertama PNM Mekar, itu kita kepanjangannya itu Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Terus yang kedua PNM Ulam, Unit Layanan Mikro Madani. Nah kalau di PNM Mekar sendiri Mbak, itu nggak ada yang namanya jaminan atau anjungan, itu nggak ada. Jadi cuman bawa KTP, KK, datang langsung bisa langsung bisa diproses, asalkan sesuai persyaratan juga. Gitu, karena diprosesnya kan di rumah masing-masing. Kita juga surveinya pakai berkas aslinya. Gitu. Jadi mereka nggak ngumpul di satu tempat terus bawa berkas, enggak. Kita langsung turun ke rumah, door to door gitulah, rumah ke rumah. Gitu. Iya. Nah, kalau dari Ternate sendiri Bu, ada berapa Bu kira-kira debiturnya terkait UMI ini? Jadi kalau nasabah di PNM Ternate sendiri itu udah mencapai 2.800-an orang. Oh, lumayan nasabah juga. Iya, lumayan memang. Dan itu kebanyakan usahanya di apa aja Bu? Kalau nasabah-nasabah kita sih kebanyakan bergerak di bidang kuliner sama bumbu-bumbu dapur gitu loh. Jadi kayak jual-jualan makanan, kantin. Nah jadi sepanjang jalan Ternate itu kalau Mbak lihat-lihat kiri kanan kan banyak yang jual makanan, minuman, gorengan, itu kebanyakan mereka itu nasabahnya kita. Iya, terus juga yang jual-jualan di pasar itu banyak juga yang nasabah PNM. Jual kelapa, jual bumbu-bumbu dapur, banyak kita nasabah dari kita. Banyak juga ya Bu ya? Iya. Nah, kalau dari KPPN ini kan ada Monef Bu, kayak monitoring evaluasi bagaimana sih terkait pembiayaan UMI ini, apakah memang sudah efektif atau belum ke debitur-debiturnya. Nah, kalau dari PNM sendiri, apakah ada Monef juga seperti itu ke debiturnya atau gimana? Oh ya, kalau di PNM juga ada Mbak, namanya itu SV sih biasanya, atau surprise visit. Nah, kalau di PNM itu biasanya melakukan SV itu dari apa ya istilahnya, pejabat-pejabat unitnya lah, dari wakil atau kepala unitnya itu yang melakukan SV. Kita bakal lihat nanti di lapang apakah benar nggak sih pembiayaan ini dilakukan semestinya, dipergunakan semestinya sama nasabah. Apakah dipergunakan untuk usaha atau dipergunakan untuk tujuan lainnya. Soalnya kan zaman sekarang ya, apalagi sehabis pandemi, itu banyak nasabah yang pinjam terus tujuannya nggak utuh buat usaha. Ada yang buat lunasi hutangnya di tempat lain, bayar biaya anak sekolah, biasanya begitu. Jadi kami semakin ke sini semakin juga giat melakukan SV ke kelompok-kelompoknya dan juga ke nasabah masing-masingnya. Nah, kalau misalkan ada debitur lama yang ingin mengajukan pinjaman lagi Bu, setelah
masa pinjamannya sudah habis, Lunas, itu apakah iya. persyaratannya masih sama atau gimana? Iya, kalau seperti itu kita ambil, berarti nasabahnya udah lunas ya? Iya. Sebelumnya sudah lunas kan, terus mau Iya. gabung lagi, Iya. itu bisa kita proses lagi dan caranya juga sama. Sama aja sama yang mau pencairan sebelumnya. Sekali lagi harus yang ibu rumah tangga, usianya juga 18 sampai 62. Nah, terus untuk yang bikin beda itu dari pinjamannya. Iya. Dari plafon pencairannya nanti, yang awalnya contohnya dia lunas di 3 juta kan ya? Iya. Otomatis untuk tahap 3 juta dia udah lewati. Iya. Nah, yang kalau mau pinjam lagi itu kita cairkan bisanya dinaikkan 4 juta atau 3,5 juta tergantung riwayat pembiayaan si nasabah tersebut sebelum dia lunas. Jadi bisa mungkin untuk mengembangkan usahanya lagi ya Bu ya? Iya bisa, karena modalnya juga ketambahan kan. Iya, iya. Tapi kalau misalkan ternyata setelah ditambah gitu plafonnya, waktu jalan ternyata kesulitan, itu bisa diajukan buat kembali ke plafon yang sebelumnya nggak Bu? Kalau mau diajukan untuk kembali sih udah nggak bisa Mbak, kan udah terlanjur input ke sistem gitu ya Mbak. Jadi dibuatnya Ibu dilunasi dulu. Nanti kita lihat kalau dia masih mampu jadi nasabah, entah plafonnya tetap atau diturunkan ke sebelumnya, Iya. bisa kita cairkan. Tapi kalau misalnya dia udah nggak mampu kan ya ceritanya, udah nggak mampu terus nggak bisa bayar lagi, otomatis berikutnya nggak bisa dicairkan lagi. Iya. Itu pernah tuh Mbak saya dicurhatin sama salah satu nasabahnya. Iya, iya. Oh iya, otomatis kalau dihitung-hitung saya juga sempat ngitung sendiri Mbak, itu total yang dikembalikan nasabah itu sudah mencapai 80%. Jadi bunganya 80% dari pinjaman. Oh, jadi PNM ini emang bunganya kecil ya Bu? Iya, kecil sekali. Makanya awal-awalnya nggak percaya. Masa sih masih zaman pandemi gini masih ada aja. Masih curiga gitu Iya, ya, Bu, masih ya? ada sih yang mau pinjamin dengan bunga sekecil ini.